Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mewaspadai Keinginan. Saudara, satu hal yang perlu kita tahu dan ini penting, yaitu kenyataan bahwa banyak orang telah jatuh oleh keinginan mereka. Mereka memiliki kehendak untuk bisa melakukan ini atau itu, bisa memiliki seperti yang dimiliki orang lain, bisa hidup enak secara cepat, tetapi maksud saya secara cepat dan instan, tetapi tidak mau bekerja keras. Akhirnya apa, saudara? Mereka jatuh dan akhirnya harus mengalami berbagai-bagai kesulitan, penderitaan, bahkan tidak sedikit yang harus berhadapan dengan hukum dan menanggung malu. Semua itu menunjukkan betapa kalau kita tidak hati-hati dengan kemauan, kehendak, atau keinginan kita, maka bisa berakibat fatal. Sebaliknya, kalau kita bisa mewaspadai dengan baik keinginan kita, justru akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, terkait akan hal itu dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 14, demikian. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi sebenarnya keinginan kita sendiri yang membuat kita itu bermasalah. Maka ketika saudara ada masalah mengalami pencobaan, ya saudara, jangan cepat-cepat menyalahkan orang lain atau keadaan, atau mencari kambing hitam, apalagi mencurigai dan menyalahkan Tuhan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Yakobus 1 ayat 13. Jadi sangat jelas, saudara, memang masalah atau pencobaan itu datangnya dari keinginan yang ada di hati kita sendiri. Karena kita tidak mewaspadai, sebaliknya asal menuruti saja. Itu sumber masalahnya. Maka yang harus disalahkan adalah diri kita sendiri. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Yakobus 1 ayat 15. Nah, yang ngeri saudara, ayat tadi mengatakan bahwa keinginan yang selalu dituruti bisa melahirkan maut. Maut artinya kebinasaan. Keadaan terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Tentu tidak ada yang mau, bukan? Nah, apa saudara mau binasa? Tidak, bukan? Tetapi faktanya, kita semua pasti memiliki keinginan. Selama kita hidup, pasti ada yang namanya keinginan. Itulah sebabnya saya katakan waspadai keinginanmu. Saudara harus mewaspadai keinginan saudara sendiri. Artinya, kita harus terlebih dahulu perkarakan keinginan kita dengan Tuhan. Kita harus mau memeriksa apakah yang kita ingini itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Jangan asal menuruti saja, jangan asal mengejar saja. Memang keinginan itu bisa memuaskan hati kita kalau tercapai. Tetapi pertanyaannya, Tuhan ikut dipuaskan atau tidak? Bukan tidak boleh saudara ingin menambah usaha, tetapi kalau itu membuat kita semakin jauh dengan Tuhan, percuma. Karena nanti ujung-ujungnya hanya membuat kita tamak, serakah.
Bukan salah memiliki keinginan untuk punya tabungan yang cukup di bank. Tetapi kalau itu membuat kita menjadi semakin pelit atau kiker, apa artinya? Sah-sah saja kita punya hobi atau kesukaan. Tetapi kalau sampai kehilangan waktu untuk berdoa, bersaat teduh, dan baca firman, gimana coba? Saudara pikir itu. Dan masih banyak yang lain lagi, saudara. Jadi, saudara, kita harus benar-benar waspadai keinginan kita. Kita tanya kepada diri kita sendiri, kalau kita mengingini sesuatu, motivasinya apa? Tujuannya apa? Begitu, saudara. Ini tidak mudah. Ya, saudara, tidak mudah. Motivasi di balik setiap keinginan itu penting kita perkarakan, saudara. Kita harus tahu bahwa Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang bertanggung jawab. Manusia itu diberi tanggung jawab untuk mengelola bahkan menaklukkan bumi ini. Tuhan mau manusia berkarya, bekerja. Itu berarti Tuhan mau kita itu terus berkembang. Menjadi kaya, sukses karir atau studi, berhasil dalam usaha itu boleh, bahkan harus diupayakan. Tetapi kita harus mengerti bahwa kalau kita sukses, berhasil, kita kaya, punya kedudukan, pangkat, jabatan, semua itu harus untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Bukan untuk kepentingan kita. Itulah yang membedakan kita dengan mereka yang bukan umat pilihan. Kalau orang di luar sana, maksud saya yang tidak mengenal Allah yang benar, maka kekayaan, kesuksesan, kehormatan, keberhasilan, semua dipakai untuk dirinya sendiri, untuk kepentingannya. Tetapi kita, saudara, berbeda. Bagi kita, semua pencapaian, keberhasilan, kekayaan, kita harus pakai untuk kepentingan Tuhan. Untuk memuliakan Dia. Agar apa? Agar melalui hidup kita, lebih banyak orang boleh mendengar Injil, dan akhirnya bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula. Tuhan Yesus pernah berkata, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Jadi semua untuk Tuhan. Sedangkan untuk kita, umat pilihan yang benar, orang Kristen yang takut akan Tuhan, cukup kalau ada makanan dan pakaian. Semua untuk Tuhan, karena bagi kita memiliki Tuhan sudah lebih dari cukup. Karena bagi kita memang semuanya itu milik Tuhan, saudara. Saudara, maksud saya itu semua bisa kita alami, saudara, ketika kita mewaspadai keinginan kita. Jadi sekali lagi waspadai keinginan saudara agar saudara tidak jatuh, sehingga hidup saudara bisa memuliakan Tuhan. Itulah yang Tuhan ingini, saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.